Pencuri ahli bisa membobol mobilmu dalam beberapa detik aja. Dengar baik-baik ya, aku bakal ngasih tahu beberapa rahasia pencuri mobil. Teknologi mobil udah semakin maju, kamu mungkin ngira pencuri mobil juga pakai teknologi atau gadget super canggih biar nggak ketinggalan. Tapi enggak kok, trik lama masih dipakai kebanyakan pencuri. Menurut ahli, banyak pengemudi gagal melakukan pencegahan paling dasar. 43% orang nggak meriksa gagang pintu untuk mastiin mobil mereka sudah terkunci sebelum pergi. Jadi, tips pertama, kunci mobil lalu periksa lagi untuk mastiin. Ini dia trik pencurian masa kini. Ternyata cuma butuh botol plastik untuk nyuri mobil. Gini caranya. Pencuri jalan-jalan di tempat parkir, mereka udah ngincer satu mobil, lalu menaruh botol plastik kosong di atas ban sisi penumpang. Pengemudi yang nggak sadar, nyalain mobil dan mobil melaju. Suara apaan tuh? Pengemudi keluar dari mobil untuk meriksa dan nunduk untuk ngelihat masalahnya, lalu pencuri datang dan mencuri mobil atau mengambil barang berharga milik pengemudi. Di sini kesalahan terbesar pengemudi adalah nggak matiin mesin mobil. Aturan ketiga ini berhubungan sama kejadian tadi, jangan pernah keluar mobil kalau mesin sedang menyala. Polisi memperingatkan, ninggalin kunci di mobil waktu berhenti di SPBU sama aja kayak ngundang pencuri. Mereka bakal masuk mobil dan pergi. Emang sih kayaknya manasin mobil sambil nunggu di rumah itu enak daripada dingin-dinginan di luar kan? Tapi ini bikin mobil kamu jadi target pencurian. Jangan lupa matikan mesin waktu kamu belanja di Toserba juga ya. Selain itu, setidaknya di 30 negara bagian, ninggalin mobil kosong dalam keadaan menyala di tempat parkir toko itu tindakan ilegal. Mungkin ini udah jelas, tapi jangan ninggalin barang berharga di mobil, bahkan recehan di cup holder. Kamu bakal kaget pas tahu kalau hal kecil pun bisa menarik pencuri mobil. Mereka seolah berkata, "Itu uang, aku ambil ah." Ada juga solusi lebih canggih nih. Ada gadget yang bisa ngunci setir biar mobil nggak bisa dikemudikan. Iya sih, alat ini nggak mencegah pencurian, tapi mereka bakal terhambat atau seenggaknya menjadi ragu. Oke, ada yang namanya nomor rangka kendaraan. Nomor ini beda-beda untuk setiap mobil dan pemiliknya. Ini juga informasi publik loh. Goreskan nomor rangka itu di setiap jendela. Dengan begini, suku cadang mobil kamu nggak akan begitu laku di pasar gelap. Nggak ada pencuri yang mau naik mobil yang gampang dikenali sebagai mobil curian kan? Nah, mereka juga nggak akan ngeganti kacanya. Soalnya mahal. Ini favoritku nih, gunakan kill switch. Pencuri benci banget alat ini. Tombol ini memutus aliran listrik ke ignition switch atau aki yang bikin bahan bakar nggak akan terpompa. Tombol tersembunyi ini mencegah pencuri mencuri mobilmu meskipun mobil udah dibobol. Rasain, sekarang tutup pintunya. Banyak mobil model baru dilengkapi kill switch, mobil lama juga bisa dipasangi kok. Ini Steve Fuller, dia mantan pencuri mobil yang udah dihukum 6 kali atas pencurian mobil. Tapi ratusan kali, iya kamu nggak salah denger kok. Ratusan kali dia lolos. Untungnya dia udah tobat, sekarang dia mencoba menebus perbuatannya. Jadi dia setuju untuk ngebocorin rahasia yang cuma diketahui pencuri mobil. Dia mengiyakan kalau pencuri mobil emang nggak suka kill switch. Kalau tersembunyi dengan baik, tombol itu butuh waktu untuk dimatikan. Pencuri mobil nggak mau buang-buang waktu untuk satu mobil, jadi mereka akan mengincar mobil lain. Kamu tahu nggak? Kamu mungkin punya kunci tambahan di mobil. Beberapa mobil punya kunci vale yang disimpan di dalam buku manual pemiliknya atau di kotak alat di bagasi. Kalau ada, ambil kuncinya ya. Kalau kamu tahu letaknya, pencuri juga bakal tahu. Kamu pikir kamu punya tempat sempurna untuk nyembunyiin kunci cadangan ya? Pencuri mobil udah tahu duluan. Beberapa orang ngumpetin kunci cadangan di bawah bumper atau karpet. Nah, pencuri ngecek tempat itu juga. Fuller bilang, laci dashboard, konsol tengah, pintu, wadah recehan, apapun itu pasti ada di sana. Aku nemu kunci di tempat-tempat itu. Lebih mengejutkannya lagi, dia mengaku setelah mencuri mobil, dia pasti nemu kunci di 90% mobil curiannya. Ada informasi menarik dari The National Insurance Crime Bureau, ternyata antara tahun 2016 sampai 2018, hampir 230.000 kendaraan dicuri karena kunci fob ditinggalkan di dalam mobil.
Ngomong-ngomong soal kunci, pencuri mobil bisa membuka mobil dengan mengganggu sinyal dari sistem pembuka tanpa kunci. Tapi cuma 5% pengemudi ngumpetin kunci fob di dompet RFID yang bisa melindunginya dari gangguan sinyal. Coba bayangin, kamu pulang dan parkir mobil kamu di depan rumah. Kamu taruh kunci di gantungan kunci dekat pintu masuk, duar! Pagi-paginya mobil kamu mungkin udah hilang dari tempat kamu parkir semalam. Banyak orang percaya naruh kunci mobil di bagian mana aja di rumah itu aman. Sayangnya ini nggak cukup. Pencuri mobil bisa memakai alat untuk mendapatkan sinyal dari kunci dan membukanya dari jarak jauh. Solusinya, simpan kunci mobil jauh-jauh dari pintu masuk biar pencuri nggak bisa menangkap sinyalnya. Gunakan teknologi untuk melindungi mobilmu. Pencuri sebel banget sama alarm dengan sensor gerak. Alat pelacak GPS juga bisa berguna. Kalau terjadi hal buruk, alat ini bisa membantu polisi untuk menemukan mobilmu. Alarm mobil juga dihindari pencuri. Beli alarm mobil yang bagus ya. Alat perlindungan terakhir adalah kamera dashboard dengan mode pengawasan. Semua kamera dashboard dirancang untuk merekam saat kamu berkendara. Tapi ada beberapa model yang bisa mengawasi mobilmu saat ditinggalkan. Kamu mungkin mikir ngebuka jendela sedikit biar udara segar masuk ke mobil nggak berbahaya. Salah! Pencuri bisa manfaatin celah sedikit saja dengan jari cepatnya atau alat di dalam. Pertama jendela, lalu pintu. Fuller bilang mobil dengan jendela sedikit terbuka sama dengan nemu mobil yang nggak dikunci. Ada enaknya tinggal sendirian, tapi enggak deh kalau udah nemu pesan seram di luar rumah. Di malam musim salju yang dingin, seorang cewek keluar rumah untuk buang sampah. Dia ngeliat tulisan 1F ditutup tong sampah yang tertutup salju. Ternyata ini singkatan dari one female atau satu wanita. Orang itu udah cukup lama ngawasin cewek itu sampai tahu kalau dia tinggal sendiri. Mobilnya bisa jadi sasaran empuk tuh. Jadi para ahli menyarankan perhatikan sekitarmu setiap kali kamu mau keluar rumah. Satu lagi trik yang digunakan pencuri mobil adalah dengan keju. Bayangin lagi jalan ke mobil dan ngelihat keju yang meleleh di kap mesin mobilmu. Ini prank apaan sih? Kamu bakal bersihin keju itu tapi butuh waktu lama kan? Sementara itu, mungkin ada yang ngawasin kamu dari jauh dan menunggu waktu yang tepat. Mereka mungkin bakal masuk mobil dan pergi waktu kamu sibuk bersihin keju. Fuller bilang pencuri mobil nggak begitu suka tempat terbuka dan terlihat, misalnya di depan rumah atau pinggir jalan. Mereka lebih suka lokasi yang gelap dan sepi seperti gedung apartemen, carport, dan tempat parkir bawah tanah. Dia bilang dia suka tempat-tempat itu karena sepi banget. Dia selalu bisa dengar waktu ada orang datang. Jadi, tips ke-14, parkir mobil kamu di tempat ramai ya.